Pada awalnya, keluarga itu adalah cemara. Akan tetapi, kisah itu berubah ketika ayah membawa sosok baru dalam kehidupan. Disinilah kisah persaudaraan antara saudara kandung dan saudara tiri dimulai. Konflik, pertengkaran, dan ambisi untuk hak serta kontrol muncul di antara mereka. Siapa yang sebenarnya berkuasa? Apakah menjadi anak tiri berarti hidup penuh dengan penderitaan? Karena sejatinya, rumah ini milik kita. Wih sudah. Apa ini? Ini kan gambaran aku, Kak. Kak Eta, aku, Meta, Dewai. Nggak penting, lewatin aja. Lagi banyak project ya kak dari kantor. Ya kayak gitu lah, namanya juga cari uang. Jam segini baru duduk, kayak nggak ada aturan rumah aja gitu loh. Kok baru pulang kak? Ya tadi baru habis konsultasi sama dosen, baru bisa sore dosennya. Maaf ya kak. Kalau ada tugas kuliah tuh ya diatur waktunya. Kamu jangan bawa kebiasaan dari kampusmu ini ke rumah. Ini bukan kos. Kamu punya tanggung jawab di sini. Tahu nggak? Kamu udah nyuci belum tadi pagi? Kan bisa kak, pelan-pelan, tanda kabarnya Meta dulu, jangan langsung komentar. Kan ini marah-marah terus. Ini bukan soal komentar ya Handini. Ini soal tanggung jawab. Semua yang tinggal di sini tuh punya aturan. Udah, lagi makan juga marah-marah terus. Udah lanjut dulu makannya. Kamu coba diem, nggak usah ikut-ikut. Udah lah, kita kan lagi makan, gak boleh marah-marah kayak gitu. Mama juga gak pernah ngajarin tuh kalau lagi makan marah-marah. Nggak bisa aja. Udah kak. Ata emang galak gitu ya kak? Kalau lagi nggak ada mamanya yang sekarang sih, ya iya, kak Eta yang punya kontrol. Dia yang nanti di sini. Memang sabar ya. Nanti deh coba aku ngajak ngobrol Kak Eka sama Tante, siapa tahu kalian ada jalan keluar. Sesek juga sih lihat kondisi rumah kayak gini. Kamu sadar gak sih kalau ini tuh salah satu bentuk kuasa? Maksudnya? Ya, dia memang merasa berkuasa, dia yang merasa punya kontrolnya, dia yang merasa dia punya hak atas rumah ini dan segala aturannya. Padahal kan kalau dipikir-pikir lagi, Kak Eka juga numpang di sini. Kan dia sudah menikah. Tapi gimana pun aku sama Dewa yang anak dari istri barunya Tante. Tapi juga kondisinya kita emang beneran numpang di sini. Ini aku duluan ya, mau ngerjain tugas. Iya, kamu semangat ya. Makasih. Kamu juga istirahat ya. Oke. Tahu nggak sih aku punya adik-adik yang tanggung jawabnya tuh nol, tau nggak? Aku pulang kerja rumah berantakan, apalagi Meta Dewa itu anak dari mamah tiri kan. Mereka ini ngapain aja emang ya? Ngebantuin kamu. Tahu kamu, Meta pulang kampus, Dewa juga pulang kampus. Alasannya apa? Oh belum selesai skripsinya. Kayak tanggung jawab mereka tuh mana gitu loh. Sebel aku. Ya udah dimarahin aja. Mereka kan juga harus tanggung jawab. Di situ juga numpang. Oh iya, kamu juga di luar negeri, aku kan jadi sendiri. Ya salah siapa bapakmu nikah lagi? Coba kayak aku kan setia gini. Ya. Aku pengen sushi. Iya, nanti aku transfer ya. Oke. Ya udah. Bentar, aku belum tutup pintu kamar. Iya tutup dulu Gi.
Ini Dew, aku tadi ada buatan. Coba minum dulu. Siapa tahu kamu jadi lebih tenang. Makasih ya kak. Kamu kenapa sih? Nggak pernah gitu coba buat ngelawan sama kakak. Aku tuh tahu ya, kamu tuh sadar kan kalau kakak tuh kadang suka kelewatan. Dimanapun juga kan kita nih keluarga. Itu tuh udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Tapi kalau aku balas dia, aku tuh sama aja kayak dia. Di sini kan kita cuma anak tiri aja. Tapi kan berarti kalau kamu diem nggak akan menyelesaikan masalah, Dew. Iya, aku tahu dia di sini tuh sebagai anak pertama. Tapi bukan berarti dia merasa paling berkuasa di sini. Dulunya kan juga dia tinggal di rumah ini pas papa nikah lagi. Terus dia balik lagi ke sini. Kita kan cuman kita aja yang bertahan di sini. Aku tahu. Mungkin kamu harus coba ngobrol sama dia. Semangat ya. Kalau kamu sama Meta ada apa-apa, kamu boleh cerita sama aku. Cari aku dimanapun, di kamarku kapanpun kalian mau cerita. Ya udah, kayaknya udah habis kan? Mau lagi deh. Ya, makasih ya kak. Udah, istirahat ya. Lupa tutup kamar. Dah. Iya. Kamu jangan lupa makan ya. Bye bye. Biasa. Kak, kamu kenapa ya? Gak apa-apa. Aneh banget. Kak, kamu kenapa? Bohong. Pasti kamu dengerin omongan dia kan? Aku tuh udah muak sama dia, tau nggak? Kita pergi aja daripada kita nyesal seumur hidup di sini. Kita mau kemana dia? Cuma anak tiri. Apa besok kita harus kasih paham sama dia? Biar dia tuh tahu kita emang anak tiri, tapi kita punya kebebasan di sini. Kita masih anak papa. Boleh aku tanya satu hal? Boleh? Menurut kalian tuh puasa harus diturunkan dari atas ke bawah? Maksud? Sorry ya kak, bukan aku bermaksud menyinggung Kak Eta atau gimana. Tapi aku cuma mau bela sepupu aku aja di sini. Aku bisa tahu dan aku bisa lihat juga Kak Eta emang anak yang paling tua di rumah ini, anak sulung. Dan mungkin Kak Eta juga punya hak lebih mungkin atas rumah ini. Tapi Kak Eta jangan lupa juga kalau Meta dan Dewa ini juga bertumbuh besar di keluarga ini. Terus kenapa suara mereka lebih kecil? Kenapa Kak Eta nggak pernah dengerin mereka berdua? Aku nggak tahu ya kak, sebenarnya entah di sini aku yang nggak pernah bisa untuk dengerin perintah kakak atau memang kakak yang nggak pernah bisa untuk dengerin kita. Aku nggak tahu. Kamu siapa sih? Ngomong ini itu belagu banget. Kalian semua di sini sekali lagi itu cuma numpang. Kalian itu tinggal di sini di rumah mamaku. Yang punya kuasa di sini ya aku. Nurut kek, susah banget. Tahu gak, numpang doang, numpang, tahu gak? Cukup kak, kita semua di sini
Ini bukan numpang. Kita ini masih saudara, masih keluarga. Walaupun kita ini sebagai anak tiri. Aku dan Meta ini masih anak papa. Aku tahu kakak sendiri ini kesini karena papa keluar kan. Apa-apa? Kamu marah-marah kayak gitu ngapain? Tahu nggak? Numpang coy, numpang. Udah kak, stop. Jangan keterlaluan kayak gitu. Ada. Awas. Ayo kak, kita pergi dari sini. Kita malas diatur-atur. Met. Saudaranya itu saya ajak tuh yang saudaranya kampung itu. Wah bener sakit jiwa nih orang. Udah. Dari sini. Udah deh, Met. Stop. Udah, kalian tuh cuma kebawa emosi. Enggak, kita harus pergi dari sini. Enggak, kalian mau tinggalin aku sendiri di sini. Terus kita gimana lagi sih kak di sini? Kita punya hak apa sih Kita kak? kan masih keluarga, Met. Kita bisa ngomongin baik-baik. Kakak juga mungkin kebawa emosi. Keluarga apa? Kita masih dianggap anak tiri. Aku harus punya adik yang bukan dari anaknya mamaku sendiri. Kadang aku harus mengikhlaskan bahwa ini emang keputusan papa yang ingin menikah lagi. Tapi aku sebenci ini. Kalau mama tahu aku memperlakukan kayak gini ke adikku sendiri, pasti mama marah. Aku harus gimana ya? Maafin aku ya, Ma. Ngapain, Kak? Pagi-pagi? Ya, habis apa ya, dari kejadian semalam tuh jadi ngerenung. Mungkin kakak yang salah juga. Posisinya kan mereka tuh anak dari ibu tiri kita. Ya mungkin aku masih sedih mungkin ya, karena udah ada yang gantiin posisi mama dan kita udah ketambahan sama anak baru. Cuma kakak tuh kayak gimana ya, ya mungkin kakak harus belajar sih. Kakak juga sudah berkeluarga, nanti suatu saat kalau kakak punya anak, toh dilalahnya kayak gitu, nggak ada yang tahu. Aku juga udah bilang dari awal, Kak. Terus itu kan nggak berarti harus keras. Jadi pemimpin yang baik itu kan harus selalu mendengarkan kan. Oh iya, Meta sama Dewa emang Mungkin mereka lagi cari waktu buat diri mereka sendiri, buat nenangin diri. ya, mungkin kan kamu yang lebih dekat sama mereka. Sampaiin minta maafnya kakak dan suruh mereka balik ke rumah lagi aja. Mungkin kalau emang kakak yang ganggu, kakak aja yang keluar dari rumah ini. Ya nanti aku coba ngomong lagi sama mereka kali ya. Mereka juga pasti ngerti kok. Mereka juga kemarin cuma kebawa emosi aja, sama kayak kakak kemarin. Adikku, maafin kakak ya. Nanti bilangin Meta sama Dewa ya. Iya, Kak. Biar rumah tuh gak pecah lagi ya. Kakak juga kesepian kan, nggak ada mereka. Iya, apalagi ada suami. Di meja makan, kita sering lupa bahwa makanan yang sama tak selalu membawa rasa yang sama. Tapi, jika kita duduk bersama dengan hati yang terbuka, mungkin kekuasaan tak lagi jadi batas, melainkan jembatan menuju keluarga yang utuh.